Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adikku sekalian, hadirin jamaah pengajian jelang berbuka Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah. Puji syukur mari kita haturkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita, dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman. Bapak Ibu hadirin, tak lupa salam dan sholawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pengajian sore hari ini kurang lebih 30 menit ke depan saya ingin kembali membahas tentang alam barzakh, di mana Allah telah berfirman di dalam Al-Mu'minun ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan jenazah, di hadapan para almarhum almarhumah, barzakhun, ada barzakh, ada dinding. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Al-Mu'minun ayat 100. Hadirin, terkait dengan persoalan alam barzakh, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan tentang sakaratul maut bagi orang beriman. Sebuah pertanyaan, apakah orang beriman atau disebut mukmin mukminat juga merasakan sakaratul maut? Jawabnya na'am, iya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku adalah bahwa Rasulullah SAW diwafatkan di rumahku. Diwafatkan di rumahku pada saat kebetulan beliau giliran ke rumah istri-istrinya, yaitu ke rumah saya, kata Aisyah. Dan beliau pada waktu itu berada di antara dada dan leherku. Sesungguhnya Allah telah menyatukan air liurku dengan air liur beliau ketika beliau wafat. Pada waktu itu Abdurrahman masuk ke rumahku dengan membawa siwak ketika saat-saat Rasulullah menjelang sakaratul maut. Sedangkan aku pada waktu itu sedang menyandarkan Rasulullah. Kemudian aku melihat beliau dan beliau melihat kepadaku. Aku tahu kalau beliau menyukai kayu siwak. Aku katakan kepada beliau, aku ambilkan siwak untukmu ya Rasulullah. Beliau memberi isyarat dengan menganggukkan kepala. Kemudian aku ambilkan untukmu, lalu aku berikan siwak kepada beliau. Namun siwak itu terasa kasar bagi beliau, sehingga aku katakan kepada beliau, aku lembutkan lebih dahulu siwaknya. Beliau pun menganggukkan, lalu aku menghaluskannya. Setelah itu aku berikan kepada beliau.
Nah, di depan beliau ada sebuah kaleng atau sebuah ember kecil yang berisi air. Lalu beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam ember tersebut, lalu mengusapkannya ke wajah beliau seraya berkata, La ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, memiliki sakaratul maut. Kemudian beliau menegakkan tangannya seraya berdoa, Ya Rafi Ar-Rafi Al-A'la, Allah yang maha lembut dan maha tinggi, hingga beliau wafat dan tangannya pun terjatuh lemas. Hadirin, wafat Rasulullah SAW berada di rumahnya Aisyah. Dalam riwayat lain, Aisyah berkata, ini hadis lain menjelaskan bahwa Aisyah berkata, aku melihat Rasulullah menjelang wafat, dan saat itu di samping beliau ada gelas berisi air. Beliau masukkan tangannya ke dalam gelas itu, lalu mereka mengusap wajahnya dengan air itu. Lalu beliau berkata, Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Jadi Rasulullah menjelang wafatnya itu mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah, Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Dalam riwayat lain beliau bersabda, Ya Allah, bantulah aku menghadapi ghamaratul maut. Ghamaratul maut itu artinya juga sama dengan sakaratul maut. Hadirin, sakaratul maut bagi orang mukmin adalah penebus dosa. Jadi sakaratul maut itu sangat sakit, tetapi bagi orang beriman, bagi mukminah adalah sebagai penebus dosanya, pengganda pahalanya, dan peninggi derajatnya. Adapun bagi Rasulullah Muhammad SAW yang telah diambil dosanya yang lalu dan yang akan datang, tidak diragukan bahwa sakaratul maut bagi Rasulullah adalah merupakan pelipat ganda pahalanya dan peninggi derajatnya. Tapi hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku masuk ke kamar Rasulullah ketika beliau sakit, lalu aku berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau benar-benar sakit keras. Beliau bersabda, ya, aku merasakan sakit seperti sakitnya dua orang di antara kalian. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa beliau sakit, merasakan beratnya sakit seperti merasakan sakitnya dua orang di antara kalian. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, apakah itu karena engkau mendapatkan dua pahala ya Rasulullah? Beliau berkata, ya, begitulah. Hadirin, tidaklah seorang muslim mengalami sesuatu yang menyakitkan berupa tertusuk duri atau lebih dari itu, melainkan dengan itu cara Allah untuk melebur dosa-dosanya seperti pohon menggugurkan daun-daunnya. Nabi SAW juga bersabda, tidak ada yang menimpa seorang mukmin atau mukminah
baik itu duri atau sesuatu yang lebih dari itu, melainkan dengan itu Allah mengangkat satu derajat atau menggugurkan satu dosa darinya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, beliau juga bersabda, tidak ada penyakit atau rasa sakit yang menimpa seorang mukmin melainkan itu menjadi pelebur dosanya. Beliau bersabda, la yazalul bala'u bil mu'minin aul mu'minah fi jasadihi wa fi malihi wa fi walidihi hatta yalqallaha wa ma'alaihi min khoti'ah. Ujian terus menimpa laki-laki atau perempuan yang beriman pada tubuhnya, pada hartanya, pada aulad anak-anaknya, sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki suatu dosa. Bapak Ibu, artinya dari hadis ini adalah orang-orang beriman ketika mendapatkan musibah, baik itu musibah terkecil, tertusuk juri atau kesandung atau lebih dari itu sesungguhnya apabila yang bersangkutan tadi ikhlas, ya ikhlas, tidak marah, ya tidak memarahi Allah gitu, tidak kecewa begitu, tapi dia justru hadapi dengan sabar, menerima dengan ikhlas bahwa itu adalah kehendak Allah, maka itu sama dengan menggugurkan dosa-dosanya. Hadirin, adapun syahid yang terbunuh fisabilillah di jalan Allah, Nabi mengatakan asyahidu la yajidu masal qatli illa kama yajidu ahadukumul korsah yukradu raksuha. Orang yang mati syahid tidak merasakan sakitnya pembunuhan, kecuali seperti salah seorang di antara kalian merasakan sakitnya cubitan begitu. Jadi para syuhada yang telah wafat mati syahid di medan juang, yang telah gugur di medan tempur melawan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang memang mereka tidak senang terhadap Islam, ingin membunuh umat Islam, ingin memusuhi umat Islam, seperti di Palestina sekarang ini, Gaza terus diperangi oleh tentara-tentara penjajah Israel, umat Islam mau dihabisi, istilahnya genosida, umat Islam harus dihabiskan, umat Islam di Palestina harus dihabiskan, umat Islam di Gaza harus dibunuh semua. Itu adalah keinginan Israel. Tidak peduli anak kecil, tidak peduli orang tua, tidak peduli orang sipil, semuanya dibunuh oleh bangsa Israel yang sebagai penjajah negeri Palestina. Nah, orang-orang Palestina, orang-orang Gaza yang ingin bertahan, ingin menyerang balik tentara-tentara Israel, kalau terbunuh, maka kata Rasulullah, mereka tidak merasakan sakitnya kena bom, kena peluru, tetapi bagaikan hanya dicubit saja. Kalau dulu zaman Rasulullah perang,
mereka kena pedang, putus lengannya, putus kakinya, bahkan putus lehernya, itu tidak merasakan sakit para syuhada itu, tetapi hanya bagaikan rasa sakit seperti dicubit saja. Hadirin, oleh karena itu ketahuilah bahwa sakaratul maut atau rasa sakit menjelang mati sama sekali tidak menunjukkan keburukan bagi orang mukmin mukminah, melainkan itu justru lebih baik darinya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau wafat berada di antara daguku dan di antara dadaku dan daguku. Aku tidak pernah membenci kerasnya kematian bagi siapapun setelah aku melihat Rasulullah. Bapak Ibu, semula Aisyah itu benci kalau mendengar kematian, karena sangat mengkhawatirkan kalau suami tercinta Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Itu sesungguhnya Aisyah tidak rela. Aisyah benci atas kematian itu. Namun setelah Aisyah menyaksikan bahwa kematian Rasulullah adalah begitu indah, beliau menyampaikan kisah-kisahnya. Aisyah, apalagi Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah, maka Aisyah menyatakan tidak benci, tidak membenci kerasnya kematian bagi siapapun setelah aku melihat Rasulullah wafat. Aisyah juga berkata, aku tidak iri pada siapapun dengan ringannya kematiannya setelah aku melihat beratnya kematian Rasulullah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, selanjutnya masih ada waktu, saya lanjutkan dengan kabar nikmat menjelang kematian orang beriman, yaitu seorang beriman diberi kabar ketika menjelang kematiannya. Kabar apa? Ada dua. Yang pertama kabar nikmat, yang kedua kabar azab. Tentu kabar nikmat itu dikabarkan kepada orang-orang beriman, orang-orang yang banyak beramal soleh. Sedangkan kabar azab, siksa, adalah diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang munafik, dan orang-orang kafir. Mungkin sudah pernah saya sampaikan, saya ulangi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi tawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Mereka para malaikat mengatakan salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Kemudian udkhulul jannah, masuklah ke dalam jannah, ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, karena apa yang telah kamu amalkan, yang kamu telah kerjakan. An-Nahl ayat 32. Bapak Ibu, makanya kadang-kadang kalau teman-teman bergurau, misalnya temannya dapat rezeki banyak, yang satu dapat rezeki sedikit,
Oh, itu sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Nah, begitu kira-kira ya. Begitu pula kalau panjenengan nanti mendapatkan surga. Surga itu berkelas-kelas. Kalau panjenengan dapat surga yang berkelas tinggi, Jannatul Firdaus, itu sesuai dengan amal perbuatan panjenengan, amal solehnya yang banyak. Nah, kalau ada orang dapat jannah yang kelasnya embek, ya, kelasnya bawah, mungkin juga sesuai dengan amal perbuatannya. Sebagaimana firman Allah An-Nahl ayat 32, bima kuntum ta'malun, sesuai dengan apa yang telah dikerjakan di alam dunia. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ayat berikutnya kabar baik untuk orang yang menjelang kematiannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan qalu rabbunallah, mengatakan rabbunallah, Rabbu Tuhanku adalah Allah, semastaqamu, kemudian dia istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat-malaikat kepada mereka ketika menjelang wafat, ketika menghadapi sakaratul maut, malaikat pada turun dan malaikat itu mengatakan kepada orang-orang beriman yang menghadapi sakaratul maut itu seraya berkata, Allah takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati, wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan kabar dari Allah bahwa engkau akan memperoleh surga, ya. Allati kuntum tu'adun, surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Surat Fussilat ayat 30. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian jelang berbuka rahimakumullah. Kemudian yang sebagai penutup di akhir pertemuan ini, bahwa kita paham setiap kita beriman ini, mukmin mukminah, akan menghadapi sakaratul maut, yaitu detik-detik lepasnya ruh dari badan kita. Nah, ketika ruh itu mau lepas, diambil malaikat, itu mengambilnya ada yang pelan-pelan, ada yang secara kasar, ada yang secara halus. Terutama ruhnya orang-orang kafir, orang-orang munafik, itu disuruh keluar dari jasadnya itu sulit, sampai dipukul-pukul punggungnya, sampai dikebleki oleh malaikat, tetap disuruh keluar, rohnya nggak mau, karena rohnya tahu bahwa sebentar lagi akan menghadapi siksa, menghadapi azab kubur maupun azab neraka. Oleh karena itu, kematian orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang ahli maksiat, itu ruhnya disuruh keluar sampai dipukul-pukul oleh malaikat dengan tangan yang kasar dan seperti besi itu, ya. Makanya kalau ada yang pernah menyaksikan orang-orang kafir, orang-orang Cina yang tak beragama, itu kalau mau meninggal di kamar itu keluarganya malah menjauh, tidak ada yang bari mendekat, ya. Mengapa? Karena dia seperti dibanting-banting di atas dipan itu, mumbul-mumbul, tingkah polanya tidak ada, bahkan dari jatuh ke lantai,
ya, karena kebeleki malaikat tadi itu, ya, seperti itu, ya. Tetapi beda dengan orang beriman. Bapak Ibu hadirin, nah, karena kabar dari Rasulullah bahwa lepasnya ruh itu berat, lepasnya ruh itu sakit, bahkan sakitnya ya seperti dipotong-potong pisau beratus-ratus kali sakitnya orang sakaratul maut itu dan beratnya sakaratul maut itu, maka ada sebuah pertanyaan, apakah membacakan surah Yasin itu dapat meringankan beratnya sakaratul maut? Apakah dapat meringankan beratnya kematian bagi orang beriman? Maka jawabnya adalah iya. Banyak diriwayatkan bahwa orang yang menjelang kematiannya itu bisa dibacakan surah Yasin. Nah, dalam sebuah riwayat dari Asyad bin Wada'ah, dia berkata, ketika sahabatnya yang bernama Hudzaifah bin Haris menghadapi kematian, maka saudara-saudaranya berkumpul hadir dan berkata, apakah ada di antara kalian yang bersedia membacakan surah Yasin? Maka seorang laki-laki tampil ke depan dan berkata, iya, saya siap untuk membacakan surah Yasin. Nah, orang itu membaca surah Yasin dengan tartil dan yang lainnya semua mendengarkan, menyimak. Dan orang itu membacakan tartil, lalu sampailah pada ayat yang artinya Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya, kepada Allah kamu dikembalikan. Surah Yasin ayat 83, maka rohnya keluar, alias orang itu meninggal dunia, ruhnya keluar. Kemudian Asad berkata, barang siapa di antara kalian yang kedatangan tanda-tanda kematian, lalu kematian itu terasa berat baginya, maka hendaklah dibacakan kepadanya surah Yasin. Bapak Ibu, waktu maghrib kurang 2 menit, karena itu segera saya tutup. Bapak Ibu, hendaklah dibacakan kepadanya surah Yasin bagi orang yang menghadapi sakaratul maut yang berat, karena surah Yasin bisa meringankan kematiannya. Tetapi perlu dicatat bahwa Rasulullah Muhammad SAW calon mayit kalian, ya, dalam redaksi lain yang adalah di sisi calon-calon mayit, bacakan surah Yasin pada orang-orang yang menghadapi kematian, ya, dianjurkan oleh para ulama dan mazhab Hanafi, mazhab Hambali dan Syafi'i menganjurkan untuk membaca surah Yasin. Itu pula Syekhul Ibnu Taimiyah juga mengatakan bacaan surah Yasin pada mayit itu dianjurkan, tetapi bacaan surah Yasin setelah kematian itu lain, tidak dianjurkan dan itu tidak dituntunkan. Jadi yang dituntunkan adalah membaca surah Yasin menjelang kematian, bukan setelah mati baru dibacakan. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin, mari segera kita tutup dengan bersama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah husnul khotimah, dimudahkan sakaratul maut kita. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.